Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang penuh cahaya, pernahkah kamu merasa kehilangan arah dalam hidup? Seolah dunia ini begitu luas, tapi kamu tak tahu siapa dirimu sebenarnya? Dalam surat yang paling agung, Al-Fatihah, tersembunyi kunci yang bisa menyadarkan siapa kita sesungguhnya. Bukan hanya sebagai manusia biasa, tapi sebagai makhluk yang diberi petunjuk oleh Yang Maha Kuasa. Hari ini, kita akan menyelami bersama makna mendalam dari surat yang membuka Al-Quran ini. Sebuah perjalanan spiritual yang akan mengubah cara pandangmu tentang diri, tujuan hidup, dan hubunganmu dengan Tuhan. Jangan lewatkan satu kalimat pun, karena setiap baitnya membawa kekuatan untuk membimbingmu pulang ke jalan yang lurus. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan inspirasi-inspirasi lain yang menenangkan hati dan membangun jiwa. Like dan komen juga ya, agar aku tahu kamu ingin lebih banyak konten bermakna seperti ini. Yuk, kita mulai perjalanan penuh cahaya ini bersama-sama. Bab 1. Dalam namanya, kau dimulai. Bismillah. Hanya satu kata itu, dan seluruh alam batinmu seharusnya berhenti sejenak, tak tergesa, tak bersuara, karena sejatinya, dalam kata itu ada sesuatu yang tidak bisa sekadar dibaca, ia harus dihayati. Dengan nama Allah, bukan permulaan yang netral. Ia adalah isyarat batin bahwa semua yang terjadi setelahnya, bahkan napasmu yang mengalir kini, bukanlah milikmu. Ia terjadi karena sesuatu yang lebih besar dari rencana-rencanamu. Setiap kali kau ucapkan kalimat itu, sejatinya kau sedang mengetuk sebuah gerbang. Gerbang keheningan jiwa, di mana semua pencarianmu selama ini tentang makna, tentang arah, tentang siapa dirimu, akhirnya bertemu dengan yang paling dasar, bahwa hidup ini tak pernah benar-benar tentangmu. Namanya mendahului segalanya, karena dia adalah asal dari segalanya. Di dunia yang memaksamu mengejar pengakuan, pangkat, dan pencapaian, Al-Fatihah memotong seluruh jalur ego itu sejak awal. Ia tidak bertanya siapa kamu di mata manusia, tapi mengingatkanmu siapa kamu di hadapan Tuhan. Bahwa tidak peduli seberapa tinggi engkau mendaki, langkah pertama yang sah, langkah yang tidak sia-sia, adalah langkah yang dimulai dengan penyandaran. Karena segala langkah tanpa namanya bisa jadi cuma jalan buntu yang dibungkus dengan kebanggaan semu. Dan segala amal tanpa kesadaran akan dia bisa berubah menjadi pengikat, bukan pembebas. Maka dalam kalimat awal itu, kau bukan sedang memulai sebuah tindakan, kau sedang menyerahkan arah. Dan mengapa disebut Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Karena dia tahu manusia akan lupa. Dia tahu setelah menyebut namanya, kau tetap bisa tergelincir, tetap bisa rapuh. Tapi justru karena itulah dia mengukuhkan bahwa sifat pertama yang akan kau temui darinya bukanlah murka, bukan jarak, bukan tuntutan, tapi kasih. Kasih yang tak menunggu kau layak. Kasih yang datang terlebih dahulu, bahkan sebelum kau paham caranya bersyukur. Kasih yang menjadi dasar dari segala keberadaanmu. Maka ketika kau ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seolah kau sedang berkata, aku tahu aku akan gagal, tapi aku mulai dengan harapan bahwa engkau tetap mencintaiku. Kau tidak pernah diminta memulai hidup ini sendirian. Justru dia memintamu mulai dengan kesadaran bahwa ada kekuatan yang lebih lembut tapi lebih kuat dari segala strategi manusia. Dalam dunia yang mengukur segala sesuatu dengan logika dan kontrol, kalimat ini mengajarkan penyerahan yang bukan lemah tapi sadar. Karena penyerahan kepadanya bukan menyerah kepada keadaan, tapi justru mengambil kembali arah dari tangan dunia dan mengembalikannya pada sang pemilik takdir. Ketika kau berkata Bismillah, kau sedang memutus kontrak palsu dengan dunia. Kau sedang berkata, aku tidak lagi berjalan demi eksistensiku sendiri. Aku berjalan karena ada yang lebih tinggi yang menuntunku. Dan inilah kesadaran yang banyak dari kita lupakan, bahwa hidup yang paling bebas justru dimulai dari bersandar. Bukan pada manusia, bukan pada diri sendiri, tapi pada nama yang mengandung rahmat tanpa syarat. Sebab kau bisa berbuat banyak hal dalam hidup ini, tapi hanya ketika kau melakukannya dengan namanya, semua itu menjadi berarti. Selebihnya hanyalah tumpukan aktivitas yang tak punya akar. Maka saat kau mengucap Bismillah, jangan terburu-buru melanjutkan kalimat. Biarkan jiwamu duduk sejenak, mengakui bahwa ada yang lebih dalam dari rencana, lebih besar dari keinginan,
dan lebih setia dari siapapun yang pernah kau harap. Dan dari sinilah perjalanan mengenali dirimu sebenarnya akhirnya dimulai. Bab 2. Tuhan semesta bukan hanya milikmu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalimat ini terdengar biasa di telinga yang terbiasa, tapi menjadi gempa bagi hati yang mulai sadar. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan seluruh alam. Bukan Tuhan satu bangsa, bukan Tuhan satu kelompok, bukan Tuhan satu cara berpikir, tapi Tuhan dari semua yang ada, termasuk dirimu yang sedang mencari, dan termasuk mereka yang belum menemukan. Kau mungkin tumbuh dengan gagasan bahwa Tuhan itu dekat dengan kelompokmu, suaramu, cara ibadahmu. Tapi ayat ini datang menghancurkan benteng-benteng sempit itu. Ia membuka jendela kesadaran bahwa Tuhan tidak terkurung dalam tembokmu. Ia terlalu agung untuk dijadikan milik siapapun, dan terlalu luas untuk dikurung oleh pandangan sempit manusia. Ketika kau memujinya, itu bukan karena dia butuh dikenali, tapi karena hatimu butuh kembali mengenali sesuatu yang lebih tinggi dari egomu. Pujian itu bukan persembahan tapi pengakuan. Ia bukan sekadar ritual, tapi arah yang membentuk batinmu. Karena tanpa pujian yang tulus kepada yang sejati, kita akan terus terjebak dalam memuji yang fana, memuji nama sendiri, memuji pencapaian, memuji orang lain demi validasi. Tapi ketika kau berkata, segala puji bagi Allah, kau sedang membersihkan ruang hatimu dari semua ketergantungan semu. Kau sedang berkata, aku tidak mengangkat yang sementara sebagai pusat hidupku, hanya Dia. Dan kau perhatikan, bukan pujian kepada Allah, tapi segala puji, segala. Yang berarti, semua pujian yang tulus di dunia ini, bahkan yang tidak kau ucapkan, semua kembali kepadanya. Ketika seseorang mengagumi keindahan alam, atau terharu oleh kebaikan, bahkan saat mereka tak menyebut nama Tuhan sekalipun, energi dari kekaguman itu, sumber dari kebaikan itu, tetap dari Dia. Karena semua kebaikan sejati hanyalah pantulan kecil dari cahayanya. Dan dalam kalimat ini, kau diajak untuk menyadari bahwa kebaikan bukan milikmu, bukan milik siapapun, ia miliknya. Maka kau tak perlu sombong jika bisa berbuat baik. Dan kau tak perlu rendah diri jika merasa kecil, karena semua itu hanyalah aliran dari Tuhan semesta alam. Dan kau adalah salah satu salurannya. Ayat ini juga mengajarkanmu untuk melihat hidup secara lebih utuh, bahwa kau bukan pusat dunia, bahwa penderitaanmu penting, tapi bukan satu-satunya cerita. Karena jika Dia adalah Tuhan semesta alam, maka semua makhluk, yang besar maupun yang kecil, yang tampak maupun yang tersembunyi, semua sedang diliputi oleh perhatian dan aturannya, termasuk dirimu. Maka kau tidak sendirian, dan kau tidak terlupakan. Dalam semesta yang luas ini, kau tetap dilihat, tapi dilihat sebagai bagian, bukan sebagai pusat. Dan kesadaran itu bukan membuatmu kecil, justru membuatmu utuh. Karena hanya ketika kau sadar kau bukan pusat, kau berhenti merasa terbebani oleh semua hal. Dan ini yang paling dalam, bahwa ketika kau menyadari Dia adalah Rabb seluruh alam, kau mulai belajar menghargai semua makhluk, semua kehidupan. Kau tidak lagi mudah membenci, tidak lagi cepat menghakimi. Karena bagaimana bisa engkau memusuhi ciptaannya, lalu mengaku mencintai penciptanya? Ayat ini mengundangmu keluar dari eksklusivitas sempit menuju kasih yang luas. Karena kau bukan hanya manusia yang beriman, kau adalah bagian dari semesta yang terus bertasbih. Dan pujianmu bukan lagi tentang suara, tapi tentang cara hidup yang menyatu dengan harmoni ciptaannya. Disitulah letak kemuliaannya. Ketika pujianmu bukan hanya terdengar tapi terasa dalam tindakanmu, dalam pilihanmu, dalam cara kau memandang hidup. Bab 3. Pengasih, penyayang, tapi tidak lemah. Setelah kau menyadari bahwa segala puji hanyalah milik Tuhan, seluruh semesta, tiba-tiba ayat berikutnya menghampirimu dengan lembut, tapi juga penuh kekuatan. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dua sifat yang berulang, bukan karena Tuhan mengulang, tapi karena hatimu sering lupa. Ar-Rahman, Ar-Rahim, diulang bukan untuk dihafal, tapi untuk dihunjamkan ke dalam jiwa. Karena kasih sayang Tuhan bukan seperti kasih yang pernah kau kenal di dunia ini. Ia tidak bergantung pada kelayakanmu.
Ia tidak dibatasi oleh waktu atau kondisi. Ia hadir bahkan saat kau berpaling. Dan bahkan ketika kau merasa tak pantas menerimanya, kasih-Nya tetap mengalir kepadamu diam-diam dalam bentuk yang tak selalu kau sadari. Ar-Rahman adalah kasih yang meliputi segalanya. Kasih yang tak memilih. Kasih yang turun kepada mereka yang bersyukur maupun yang lalai. Ar-Rahman adalah matahari yang bersinar untuk siapapun, air yang mengalir untuk siapapun, udara yang tak membedakan siapa yang menariknya. Ia adalah kasih yang umum, menyelimuti semua, setiap saat. Lalu Ar-Rahim adalah kasih yang lebih dekat, yang lebih lembut, yang lebih personal. Ia menyentuh luka yang paling dalam, menyusup ke dalam relung hati yang paling tersembunyi. Ar-Rahim adalah pelukan di saat kau bahkan tak bisa menangis. Ia datang bukan karena kau memanggilnya, tapi karena Dia tahu kau butuhnya, meski mulutmu bungkam. Dan kau tahu apa yang luar biasa? Bahwa dua sifat ini datang sebelum Dia menyebut bahwa Dia adalah pemilik hari pembalasan. Karena Tuhan ingin kau tahu, sebelum kau merasa takut pada balasan, ketahuilah lebih dulu bahwa dasar dari hubunganmu dengannya bukanlah ancaman, tapi kasih. Agama ini bukan dimulai dari ketakutan, tapi dari cinta, dari kelembutan, dari perhatian. Dan hanya ketika kau merasa dicintai, barulah hatimu bisa menerima kebenaran tanpa merasa tertekan. Tuhan tidak ingin membuatmu patuh karena takut. Dia ingin hatimu tunduk karena sadar bahwa kasih-Nya terlalu besar untuk diabaikan. Itulah bentuk cinta yang tak menuntut, tapi menggetarkan. Namun jangan pernah menyangka bahwa karena Dia Maha Pengasih, maka Dia tak punya kuasa. Justru kasih-Nya adalah bentuk tertinggi dari kekuasaan. Karena hanya yang benar-benar kuat yang bisa memilih untuk mengasihi, bukan membalas. Dunia mengajarkan kita bahwa kuasa itu berarti bisa memukul. Tapi Tuhan menunjukkan bahwa kuasa sejati adalah ketika kau bisa mengampuni. Dunia mengira bahwa memaafkan itu kelemahan. Tapi dalam sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kita belajar bahwa memaafkan adalah keputusan yang datang dari kekuatan yang tak gentar kehilangan harga diri, karena Dia tak pernah kehilangan apapun. Dan jika Tuhanmu saja Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bagaimana mungkin kau mengaku mengenalnya tapi kau sendiri menjadi keras? Bagaimana mungkin kau mengaku dekat dengannya tapi mudah menghakimi, mudah menyakiti, mudah membenci? Jika engkau ingin benar-benar menjadi hamba-Nya, maka cerminilah sifat-Nya. Jadilah pengasih bahkan kepada yang tak mengenalmu. Jadilah penyayang bahkan kepada yang pernah melukaimu. Karena engkau tidak sedang membalas mereka, kau sedang mencerminkan Tuhan yang kau sembah. Dan ketika itu terjadi, barulah kau menyadari bahwa ayat ini bukan hanya bicara tentang Tuhan, tapi tentang siapa dirimu seharusnya. Sebuah jiwa yang lahir dari kasih dan berjalan membawa kasih itu kemanapun kau melangkah. Bab 4, pemilik hari bukan sekadar penonton. Maliki Yaumiddin. Kalimat ini datang tidak sebagai ancaman, tapi sebagai penegasan. Bahwa di balik kasih sayang Tuhan yang tak terukur, ada satu kenyataan yang tak bisa dihindari. Semua ini akan sampai pada suatu titik, di mana segalanya ditimbang. Di dunia mungkin keadilan tak selalu hadir. Banyak yang jahat tetap tertawa. Banyak yang tulus malah disakiti. Banyak yang berjuang justru tertinggal. Maka ayat ini datang bukan untuk menakutimu, tapi menguatkanmu, bahwa semua yang tak selesai di dunia akan selesai di hari itu. Hari pembalasan bukan untuk menakuti, tapi untuk menyadarkan bahwa hidup ini bukan ruang kosong. Bahwa setiap niat, setiap kata, setiap perbuatan, semuanya punya makna dan akan dimintai tanggung jawab. Pemilik hari pembalasan, bukan saksi, bukan pengamat, tapi pemilik. Artinya, tidak ada satu pun yang bisa menyuapnya. Tidak ada kekuasaan yang bisa menyentuh keputusannya. Tidak ada sistem yang bisa mempermainkannya. Semua hierarki, dunia, raja, penguasa, hartawan, ilmuwan, orang terpandang, semua itu akan gugur. Tidak ada pengaruh, tidak ada koneksi, tidak ada pencitraan, karena hari itu miliknya. Dan kau berdiri hanya dengan satu hal, hakikat dirimu yang sesungguhnya. Bukan pencitraan yang kau bangun, bukan topeng yang kau kenakan, tapi dirimu yang paling dalam, yang paling jujur, dan hanya Tuhan yang tahu itu.
Kalimat ini juga mengajarkan satu hal yang sering kita lupakan, bahwa hidup ini bukan milik kita. Kita bukan pemilik cerita ini, hanya pemeran sementara. Dan karena bukan kita pemiliknya, maka tidak semua hal bisa kita kendalikan. Tapi justru disitulah kelegaan datang. Karena ketika kita menyadari bahwa Allah lah pemilik hari pembalasan, maka kita tidak lagi terbebani untuk membalas semua ketidakadilan yang kita terima. Kita tidak lagi terobsesi untuk membuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Karena tugas kita hanya satu, berjalan lurus, dan menyerahkan hasilnya kepada Dia yang tak pernah tidur, tak pernah lupa, dan tak pernah lalai membalas yang berhak. Betapa sering hati kita lelah karena berharap keadilan dari tangan manusia. Betapa sering air mata jatuh bukan karena tak kuat, tapi karena tak tahu harus kepada siapa semua ini dilaporkan. Maka ayat ini menjawabnya, ada hari dan ada pemilik hari itu. Kau tidak perlu menjadi hakim atas semua luka yang kau terima. Kau hanya perlu sabar dan yakin bahwa tak satu pun yang kau alami akan luput dari perhatiannya. Bahkan luka yang tidak bisa kau jelaskan dengan kata-kata. Bahkan doa yang hanya berbentuk isak diam dalam sujudmu. Semua itu tercatat. Semua itu akan dibalas. Bukan menurut waktu yang kau tentukan, tapi di harinya. Dengan keadilan yang lebih sempurna dari yang bisa dipikirkan manusia. Dan inilah yang menyadarkanmu bahwa kehidupan ini bukan panggung bebas. Bahwa ada tanggung jawab. Bahwa semua yang kau lakukan, semua yang kau abaikan, semua yang kau niatkan, semua itu akan kembali kepadamu. Tapi jangan takut. Tak perlu gentar, karena yang menjadi pemilik hari itu adalah Dia yang telah menyebut dirinya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka jangan lihat hari itu sebagai hukuman. Lihatlah sebagai pengembalian. Semua akan kembali ke tempatnya. Yang menanam akan menuai. Yang setia akan dimuliakan. Dan yang berani memilih kebaikan meski sendiri tidak akan dibiarkan sia-sia. Karena Dia bukan hanya Maha Pengasih, Dia juga Maha Adil. Dan keduanya tak pernah bertentangan. Bab 5. Hanya kepadamu kami menyembah. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami menyembah. Kalimat ini pendek, tapi seperti pedang tajam yang membelah kesadaran kita. Disinilah puncak pengakuan hamba bahwa semua ibadah, semua kepatuhan, semua penghambaan hanya untuk Dia, bukan untuk dunia, bukan untuk pujian, bukan agar terlihat baik, tapi untuknya dan hanya untuknya. Ayat ini terdengar seperti janji, tapi ia lebih dari sekadar ucapan. Ia adalah deklarasi, sebuah penyerahan total. Dan ketika kau mengucapkannya, sebenarnya kau sedang melepaskan semua keterikatan yang palsu. Kau sedang mengatakan pada dunia, pada egomu, pada keinginanmu, pada rasa takutmu, bahwa hanya satu yang pantas diikuti, Tuhanmu. Tapi mengapa Tuhan tidak berkata, engkau menyembahku? Mengapa Dia membuatmu mengucapkan sendiri, hanya kepadamu kami menyembah? Karena penyembahan yang sejati bukan perintah yang dipaksakan, tapi kesadaran yang tumbuh. Tuhan tidak ingin ibadahmu kosong. Dia tidak butuh gerakan tanpa makna. Maka Dia mengajarimu untuk menyatakan sendiri komitmen itu. Dengan suaramu, dengan hatimu, dengan jiwamu. Karena hanya dengan kesadaran, ibadah menjadi hidup. Hanya dengan sadar, sujudmu bernilai. Dan hanya dengan sadar, kau bisa berubah dari sekadar pelaku ritual menjadi hamba sejati. Kata na'budu, kami menyembah, menggunakan bentuk jamak. Tidak, aku menyembah. Mengapa? Karena ibadah bukan hanya tentang hubungan vertikalmu dengan Tuhan, tapi juga tentang hubunganmu dengan sesama. Kau tidak bisa menyembah Tuhan, lalu menyakiti makhluknya. Kau tidak bisa merasa suci di dalam masjid, tapi menjadi keras di luar. Kalimat ini menyadarkan bahwa ibadah bukan hanya tentang gerakan, tapi juga tentang arah. Bahwa penyembahan sejati akan membuatmu lebih lembut, bukan lebih tinggi. Lebih rendah hati, bukan lebih merasa benar. Karena menyembah Tuhan berarti menundukkan seluruh hidupmu kepada kebenaran, bukan hanya kepada simbol. Dan kalimat ini juga menyingkap realitas yang sering tersembunyi. Bahwa manusia akan selalu menyembah sesuatu. Selalu. Jika bukan Tuhan, maka egonya. Jika bukan Tuhan, maka uang. Jika bukan Tuhan, maka kekaguman orang lain. Dunia ini penuh Tuhan-Tuhan kecil yang diciptakan manusia sendiri.
tapi tak satu pun dari mereka benar-benar memberi makna. Semuanya fana, semuanya berubah. Maka ketika kau mengatakan, hanya kepadamu kami menyembah, kau sedang memutus rantai penyembahan palsu itu. Kau sedang membebaskan dirimu dari ilusi yang melelahkan. Kau sedang kembali kepada hakikatmu yang sejati. Dan disinilah letak kebebasan spiritual, bahwa dengan menyembah hanya kepada Allah, kau tidak sedang mengikat dirimu, kau sedang melepaskannya. Ibadah bukan belenggu, ia adalah kunci. Kunci untuk keluar dari penjara dunia yang penuh tuntutan, obsesi, dan pencitraan. Karena ketika hatimu sudah tertambat hanya kepadanya, maka tak ada satupun di dunia ini yang bisa mengguncangmu. Tidak hinaan, tidak pujian, tidak kehilangan, tidak keterlambatan. Karena hatimu sudah tahu arah, dan tubuhmu hanya mengikuti. Inilah ibadah yang sejati. Bukan hanya yang dilakukan, tapi yang membentuk siapa engkau sebenarnya. Bab 6. Memohon bukan tanda lemah, tapi bukti jiwa yang hidup. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Setelah kalimat agung, hanya kepadamu kami menyembah, muncullah kalimat yang memperlihatkan sisi lain dari manusia. Lemah, rapuh, dan selalu butuh. Tapi justru di sanalah keindahannya. Karena ibadah yang benar bukan tentang kesombongan rohani, melainkan tentang pengakuan bahwa bahkan untuk menyembah pun kita butuh ditolong. Kalimat ini bukan sekadar permintaan, ia adalah pengakuan bahwa kekuatanmu terbatas, bahwa sebaik apapun niatmu, tanpa pertolongan darinya, kau mudah goyah, kau mudah lupa, kau mudah terseret. Maka pertolongan bukan pilihan, ia adalah nafas harian jiwa yang sadar. Ini adalah ajaran halus dalam spiritualitas Islam, bahwa kekuatan sejati lahir dari kesadaran akan kelemahan. Manusia yang benar-benar kuat bukan yang selalu merasa bisa, tapi yang tahu kapan harus bergantung kepada yang lebih tinggi. Dalam kehidupan, kita diajarkan untuk mandiri, tapi dalam perjalanan batin, kita diajarkan untuk berserah, karena tidak semua hal bisa dikendalikan oleh logika atau tenaga. Ada medan batin yang hanya bisa dilalui dengan pertolongan dari Tuhan. Dan justru saat itulah hubungan antara hamba dan pencipta menjadi hidup, saat kau berhenti berpura-pura kuat dan mulai memohon dengan kejujuran yang tenang. Dan lihatlah urutannya. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini bukan kebetulan, karena dalam Islam, ibadah bukan hanya jalan menuju Tuhan, tapi juga sumber kekuatan. Kau menyembah lalu diberi kekuatan. Kau bersujud lalu ditegakkan kembali. Hubungan spiritual bukan hanya tentang pengagungan, tapi tentang pengisian. Ibadah bukan hanya penghormatan, tapi penguatan. Maka jangan heran jika orang-orang yang benar-benar menjaga hubungannya dengan Allah, walau hidup mereka tak selalu mudah, jiwa mereka terlihat kokoh. Karena mereka punya sumber daya yang tak bisa dipahami oleh dunia. Bantuan yang datang dari tempat yang tak terlihat, tapi terasa nyata. Namun ada satu pelajaran mendalam di sini, bahwa memohon pertolongan bukan berarti menyerah. Justru itulah bentuk usaha tertinggi, karena dengan memohon hanya kepadanya, kau sedang memilih untuk tidak menggantungkan harapan pada yang fana. Kau sedang menjaga hatimu dari kecewa yang dalam. Dunia seringkali mengecewakan bukan karena terlalu kejam, tapi karena kita terlalu berharap dari yang tak bisa memberi. Tapi ketika pertolonganmu diarahkan kepada Tuhan, kecewa itu perlahan sirna. Karena bahkan saat doa belum dijawab seperti yang kau inginkan, kau tetap dikuatkan oleh keyakinan bahwa Dia tahu lebih baik. Dan pertolongan itu kadang bukan mengubah keadaan, tapi mengubah dirimu yang menghadapinya. Dan yang terakhir, jangan lewatkan bentuk kata yang dipilih. Nasta'in, kami memohon pertolongan. Sekali lagi, bentuk jamak. Ini bukan tentang satu orang, tapi tentang kita semua. Karena dalam perjalanan hidup ini, tak ada yang bisa berjalan sendirian. Ayat ini membentuk komunitas spiritual, orang-orang yang bersama-sama menyembah dan bersama-sama memohon pertolongan. Maka jangan merasa paling benar dalam ibadahmu. Jangan merasa paling dekat dengan Tuhan. Karena mungkin dalam kelembutan orang lain yang tak banyak bicara, dalam doanya yang lirih, justru lebih dekat pertolongannya. Kita semua sedang berjalan bersama. Dan kita semua sedang memohon dengan jiwa yang tahu betapa kecilnya kita dan betapa luasnya pertolongan darinya.
Bab 7, jalan lurus itu nyata, tapi tak ramai. Ihdinas siratal mustaqam, tunjukilah kami jalan yang lurus. Disinilah puncak dari sebuah permohonan yang jujur, permintaan akan petunjuk. Tapi bukan sekadar petunjuk yang umum, bukan sekadar jalan mana yang benar dan mana yang salah. Tapi permintaan untuk ditunjukkan jalan yang lurus, bukan hanya diketahui, tapi dihidupkan. Karena dalam kehidupan, banyak orang tahu kebenaran, tapi tidak semua diberi kekuatan untuk menjalaninya. Maka ayat ini bukan hanya tentang arah, tapi tentang kekuatan untuk melangkah. Bukan hanya tentang tahu, tapi tentang bisa. Jalan lurus terdengar sederhana, tapi di dunia ini, jalan lurus justru jarang yang berjalan di atasnya. Ia bukan jalan yang ramai, ia bukan jalan yang menarik secara duniawi. Ia sepi, ia sunyi, tapi ia teguh. Ia adalah jalan yang tidak mengikuti hawa nafsu, tidak tunduk pada godaan mayoritas, tidak silau oleh sorotan. Ia adalah jalan mereka yang memilih integritas di tengah kompromi, yang memilih kejujuran meski tak menguntungkan, yang memilih sabar meski tidak dipuji. Dan karena itulah, kita tak mungkin kuat menjalaninya tanpa petunjuk dari Tuhan. Itulah mengapa ayat ini diajarkan. Karena manusia bisa tersesat, bahkan saat niatnya baik. Menariknya, kita tidak diminta untuk menciptakan jalan sendiri, tapi diminta untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Artinya jalan itu sudah ada, sudah ditapaki, sudah dilewati oleh para jiwa agung sebelum kita. Jalan itu bukan baru, bukan misteri, tapi perlu ditunjukkan karena tertutup oleh debu dunia, kesibukan, ego, ambisi, dan suara-suara asing yang terus membisiki kita dari kanan dan kiri. Maka ayat ini menjadi penyejuk, bahwa kau tidak harus mencari sendirian, tidak harus menebak sendiri. Kau hanya perlu berserah dan memohon dengan sepenuh hati, tunjukkan kami jalan itu. Karena tanpa bimbingan darinya, bahkan cahaya bisa tampak membingungkan. Kata yang dipilih adalah ihdina, tunjukkan kami, bukan aku. Lagi-lagi, ini bukan tentang spiritualitas individual saja, tapi kolektif. Karena keselamatan tak bisa dipisahkan dari hubungan kita dengan sesama. Kita bukan robot yang hanya mencari surga sendiri. Kita adalah makhluk yang diperintah untuk menolong, mengingatkan, dan berjalan bersama. Maka saat satu orang memohon ditunjukkan jalan lurus, sejatinya ia sedang mendoakan seluruh umat manusia. Bahwa siapapun yang mencari kebenaran, siapapun yang haus kejelasan, siapapun yang ingin kembali kepada Tuhan, akan dibukakan jalan itu. Inilah keindahan Al-Fatihah. Ia bukan doa egois. Ia adalah doa semesta. Dan satu hal yang perlu direnungkan dalam-dalam. Mengucapkan ayat ini berarti kita sedang menyatakan bahwa kita belum sampai. Bahwa kita belum selesai. Bahwa setiap hari kita masih butuh diarahkan. Masih bisa tergelincir. Masih bisa tertipu oleh keinginan. Maka jangan pernah merasa bahwa kita sudah cukup baik. Jangan pernah berhenti memohon petunjuk hanya karena merasa paham agama. Karena jalan lurus itu bukan sesuatu yang kau raih sekali lalu selesai. Ia harus diperjuangkan setiap hari. Dan yang bisa membuat kita terus bertahan di atasnya bukan karena kita pintar, tapi karena Tuhan terus membimbing, terus menuntun, dan terus membuka mata kita setiap kali kita hampir melenceng. Bab 8. Mereka yang telah menemukan arah, siratal lajna an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Setelah memohon ditunjukkan jalan yang lurus, Tuhan tidak membiarkan kita menebak-nebak seperti apa jalannya. Ia langsung menunjukkan rambu, ikutilah jejak mereka yang telah engkau beri nikmat. Ini bukan nikmat dunia. Ini bukan tentang kekayaan, kekuasaan, atau popularitas. Ini adalah nikmat yang hakiki, nikmat petunjuk. Nikmat mengenal kebenaran dan diberi kekuatan untuk mengikutinya. Karena mengenal Tuhan itu anugerah, tapi mencintai dan taat kepadanya, itulah nikmat tertinggi. Dan itu tidak semua orang mendapatkannya. Tapi siapa mereka yang telah diberi nikmat? Dalam ayat lain Allah menjelaskannya dengan tegas. Para nabi, orang-orang yang jujur dalam keimanan, para syuhada dan orang-orang saleh. Mereka bukan tokoh dongeng, mereka adalah jiwa-jiwa nyata yang pernah hidup seperti kita. Mereka pernah lapar, pernah takut, pernah bingung. Tapi mereka memilih untuk tetap berpegang pada kebenaran, meski harus berjalan sendiri. Maka ketika kita mengucapkan ayat ini, sejatinya kita sedang memohon
untuk bisa menapaki jejak langkah mereka. Bukan sekadar mengenang mereka, tapi meneladani pilihan hidup mereka dalam senyap, dalam sunyi, dalam kesetiaan yang tidak pernah menuntut pengakuan. Ini juga pelajaran penting, bahwa manusia bisa tersesat bukan karena ia tidak tahu, tapi karena ia tidak punya contoh. Dunia modern memberi terlalu banyak idola, tapi terlalu sedikit teladan. Kita dikelilingi oleh gambaran sukses yang semu, tapi miskin figur yang benar-benar membimbing jiwa. Maka ayat ini datang sebagai penawar. Tuhan berkata, jangan bingung, lihat ke belakang. Jejaknya masih ada. Lihat para nabi, lihat para siddiqin, lihat para syuhada, lihat para saleh. Jalan mereka mungkin tidak mudah, tapi pasti sampai, karena mereka pernah berjalan bersama petunjuk, dan Tuhan telah menyebut mereka penerima nikmat. Perhatikan pula susunan kata yang dipilih, yang telah engkau beri nikmat, bukan yang telah mendapat nikmat. Karena petunjuk itu bukan hasil usaha kita semata. Ia adalah pemberian, maka saat seseorang mampu memilih jalan lurus, ia tidak layak sombong. Karena di balik kekuatannya ada tangan yang menuntun, di balik pilihannya ada cahaya yang dibisikkan ke hatinya. Maka jangan pernah memandang rendah orang lain yang masih mencari. Jangan pernah merasa lebih tinggi hanya karena kita lebih dulu tahu. Karena bisa jadi petunjuk yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari doa orang tua yang kita lupakan, atau tangisan sujud yang kita sendiri tak mengerti artinya waktu itu. Dan kalimat ini juga menyiratkan harapan, bahwa nikmat petunjuk itu bisa diwariskan, tidak secara darah tapi melalui jejak. Kau tidak harus menjadi nabi untuk mendapat cahaya. Kau cukup ikuti mereka. Kau cukup hidup dalam semangat yang sama, jujur, sabar, rendah hati, dan tetap berjalan meski dunia mengejek. Karena Tuhan tidak menutup pintu, Ia hanya ingin kita memohon lalu melangkah. Maka jangan putus asa bila hari ini hidupmu terasa jauh. Mungkin jalan itu belum terlihat, tapi petanya sudah jelas. Lihat mereka yang telah diberi nikmat. Jejaknya masih hangat, dan Tuhan tidak pernah menyesatkan mereka yang sungguh-sungguh ingin pulang. Bab 9, bukan jalan mereka yang dimurkai. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka yang dimurkai. Ayat ini memberi peringatan lembut yang sangat dalam maknanya. Ada jalan yang lurus, tapi juga ada jalan yang harus kita hindari. Jalan mereka yang mendapat murka Tuhan. Ini bukan sekadar sebuah label. Ini adalah konsekuensi dari pilihan batin yang sangat nyata, antara mengikuti petunjuk dan menyimpang. Murka Tuhan bukan kemarahan seketika yang meledak, tapi penolakannya atas perilaku yang menodai kesucian hidup. Jadi ketika kita berdoa agar tidak termasuk jalan ini, kita sedang memohon agar tidak tersesat dalam keangkuhan, kesombongan, dan kekerasan hati. Ketika seseorang menempuh jalan yang dimurkai, sebenarnya ia sedang menolak panggilan kesadaran. Ia memilih ilusi, menganggap benar sesuatu yang salah, dan menutup hati terhadap cahaya yang datang darinya. Jalan ini dipenuhi oleh mereka yang lupa asal-usulnya, lupa akan hakikat hidup, dan terbuai oleh duniawi semu. Mereka yang menganggap diri paling benar, paling berkuasa, paling hebat, padahal mereka hanya menjauh dari Tuhan dan manusia. Maka permohonan agar tidak termasuk dalam golongan ini adalah doa agar kita tetap rendah hati, selalu mau belajar, dan tidak terlena oleh kebanggaan yang mematikan jiwa. Ada keindahan sekaligus kesedihan dalam ayat ini. Karena sesungguhnya manusia cenderung mengulang kesalahan yang sama, bahkan ketika sudah melihat akibatnya. Tapi Allah mengajarkan kita untuk sadar dan berhenti sebelum terperosok. Doa ini adalah pengingat abadi bahwa kita selalu berhadapan dengan pilihan untuk kembali atau terus tersesat, untuk membuka hati atau menutupnya rapat-rapat, untuk menerima cahaya atau menolak. Dan hanya dengan doa dan kesadaran, kita bisa berharap terhindar dari jalan yang membawa murka itu. Karena tanpa doa, hati bisa menjadi keras seperti batu, sulit disentuh oleh kasih sayang dan kebenaran. Kita juga harus memahami bahwa ayat ini bukan hanya peringatan individual, tapi juga sosial. Karena perilaku yang dimurkai seringkali bukan hanya kerusakan diri sendiri, tapi juga merusak orang lain. Keserakahan, penindasan, kebohongan, dan ketidakadilan adalah manifestasi murka yang terlihat di dunia. Maka menjaga diri dari jalan ini berarti juga menjaga hubungan dengan sesama. Memilih untuk hidup dalam kebaikan, kejujuran, dan keadilan.
Dengan kata lain, doa ini mengajak kita untuk menjadi pribadi yang tidak hanya bertanggung jawab atas dirinya, tapi juga atas dunia di sekitar kita, untuk menjadi pembawa rahmat, bukan bencana. Dan yang terpenting, kita harus ingat bahwa Allah tidak menutup pintu ampunan. Meskipun jalan itu pernah kita lalui, selama kita sadar dan bertaubat, pintu kembali selalu terbuka. Namun doa agar kita tidak termasuk golongan yang dimurkai adalah langkah awal untuk menjaga diri agar tidak terjerumus. Ini adalah refleksi hati yang jujur dan pembuka jalan menuju kehidupan yang penuh rahmat dan kasih sayang. Dengan demikian, kita memohon agar hati kita tetap lembut, pikiran kita tetap terbuka, dan langkah kita tetap dalam bimbingannya. Karena pada akhirnya, bukan kekuatan manusia yang menentukan, tapi kasih dan rahmat Allah yang membimbing kita pulang. Bab 10. Dan bimbinglah kami ke jalan yang benar. Siratal lazina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan tunjukkanlah kami jalan mereka yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Inilah permohonan terakhir dalam surat yang agung ini. Doa yang menyatukan harapan dan ketakutan, cahaya dan bayangan, kejujuran dan kerendahan hati. Ini adalah pernyataan paling tulus tentang siapa kita sebenarnya. Makhluk yang selalu bergantung pada bimbingannya, yang sadar bahwa tanpa petunjuk Tuhan, kita mudah tersesat dalam gelap. Kata-kata ini bukan sekadar kalimat doa, tapi merupakan jembatan antara jiwa dan Yang Maha Kuasa. Pada ujung perjalanan ini, kita belajar bahwa Al-Fatihah bukan hanya surat pembuka dalam kitab suci, tapi juga pembuka hati. Ia mengingatkan kita bahwa identitas sejati bukan dibangun oleh kesombongan, melainkan oleh kesadaran akan keterbatasan dan ketergantungan padanya. Kita adalah makhluk yang tak sempurna, yang butuh cahaya untuk melihat jalan. Dan cahaya itu datang bukan dari dalam diri sendiri, tapi dari Tuhan yang Maha Mengetahui, Maha Mengasihi. Maka setiap kali kita membaca Al-Fatihah, sebenarnya kita sedang mengajak diri kita kembali ke pangkuan kasih-Nya, sebuah pelukan yang menenangkan dan membimbing. Penting untuk disadari, doa ini bukan hanya ritual formalitas. Ia adalah nafas spiritual yang harus terus kita hidupkan dalam setiap langkah. Dalam setiap pilihan yang kita buat, dalam setiap ujian yang kita hadapi, Al-Fatihah adalah kompas yang mengingatkan kita untuk selalu kembali ke jalan lurus, jalan yang tidak hanya benar secara moral, tapi juga membawa damai dan keseimbangan. Karena tanpa jalan itu, hidup kita mudah terombang-ambing oleh kekacauan duniawi. Namun dengan jalan itu, kita menemukan makna yang mendalam, tujuan yang hakiki, dan kedamaian yang sejati. Di akhir semua itu, kita diajarkan untuk selalu berserah, untuk tidak merasa sendiri, meski terkadang kita merasa jauh dari petunjuk. Tuhan selalu membuka pintu untuk siapa saja yang mau kembali, yang mau berdoa dan memohon bimbingan. Dalam doa yang singkat ini terkandung seluruh makna hidup, pengakuan, penghambaan, permohonan, dan harapan. Sebuah dialog tanpa kata yang menghubungkan jiwa kita dengan sumber kehidupan yang tak pernah padam. Dan saat itulah kita benar-benar sadar siapa diri kita sebenarnya. Makhluk yang diciptakan untuk kembali dan hidup dalam kasih sayang-Nya. Semoga perjalanan kita melalui Al-Fatihah ini bukan sekadar hafalan, tapi menjadi pengalaman batin yang menyadarkan bahwa dalam kesibukan dunia, kita selalu punya ruang untuk berhenti, untuk merunduk, dan untuk berkata pada diri sendiri, "Aku bukan siapa-siapa tanpa bimbingan-Mu." Dan dalam kerendahan itu, kita menemukan kekuatan yang sejati. Sebuah kekuatan yang tidak terlihat, tapi sangat nyata. Kekuatan untuk terus melangkah di jalan yang lurus, dengan hati yang penuh syukur dan jiwa yang tenang. Karena sesungguhnya, Al-Fatihah adalah cermin yang menuntun kita pulang kepada diri kita, kepada Tuhan, dan kepada kebahagiaan yang hakiki. Terima kasih telah menyimak perjalanan kita menelisik makna Al-Fatihah. Surat yang bukan sekadar doa, tapi juga cermin jiwa yang menyadarkan siapa diri kita sebenarnya. Semoga setiap kata yang kita renungkan hari ini bisa menjadi lentera yang menerangi langkahmu dalam menjalani hidup penuh kesadaran dan ketenangan. Ingatlah
Perjalanan spiritual tidak pernah berakhir dan kita selalu butuh bimbingan. Teruslah berdoa, teruslah mencari, dan jangan pernah takut untuk bertanya pada hati. Karena pada akhirnya, jalan lurus itu selalu terbuka untuk siapa saja yang mau melangkah dengan tulus. Jika kamu merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Aku sangat ingin mendengar pengalaman dan pemikiranmu, serta membangun komunitas yang saling menguatkan dalam pencarian makna hidup. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga Allah selalu membimbing kita semua di jalan yang penuh rahmat dan cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.